Ada 3 aparat polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Keterlibatan 3 polisi itu menyeruak dari dugaan pelanggaran prosedur dan etik kasus Subang tersebut. Ketiga polisi itu, 1 adalah perwira polisi sementara 2 polisi lainnya adalah bintara. Dari informasi, ada 5 orang yang masuk TKP kasus Subang tanpa didampingi penyidik. Seorang dari 5 orang tersebut diduga kuat Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu diperintahkan oleh Banpol untuk membersihkan bak mandi, sehari setelah kejadian. Keempat, orang lainnya kemungkinan besar adalah Banpol tersebut serta 3 polisi. Ketiga polisi tersebut semuanya bertugas di Subang, dan memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Yosep, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo di kantornya, seperti ditayangkan Kompas TV, Kamis, 16 November 2023. Tidak dijelaskan identitas tersangka yang dimaksud. Menurut Ibrahim, jika nantinya terbukti bersalah, ketiga polisi ini bisa menghadapi sanksi etik dan pidana. Sebelumnya Bu Dewi juga sempat mengungkap keseharian Arikhi, salah satu tersangka kasus Subang. Tetangga tersebut mengaku tak percaya Arikhi terlibat dalam perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Pasalnya, ia mengaku cukup mengenal Arikhi dalam kesehariannya. Tetangga tersebut mengungkap kesaksiannya tentang sosok Arikhi saat ditemui YouTuber Misteri Mbak Suci. Tetangga Arikhi bernama Bu Dewi ini mengaku tak percaya jika anak Mimin tersebut terlibat dalam kasus Subang. "Ah, gak mungkin, gak percaya. Sampai begitu," ucap Bu Dewi, tetangga Arikhi, dikutip dari tayangan YouTube Misteri Mbak Suci, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Lalu, Bu Dewi pun mengungkap sosok Arikhi yang dikenalnya dalam keseharian. Menurutnya sosok Arikhi selama ini dikenal baik dan tak bermasalah. "Dia baik sih, gak terlihat macam-macam orangnya, itu kalau saya ya," ujar Bu Dewi. Bahkan ia mengatakan Arikhi pun akrab dan baik kepada anak-anaknya. "Kalau yang saya lihat sehari-hari mah, baik, sama anak-anak saya juga baik," ungkapnya. Lalu, Bu Dewi menceritakan keseharian Arikhi yang tidur dan bekerja di konter HP. Menurut Bu Dewi, Arikhi biasanya keluar dari konter untuk mencari makanan. Anak Mimin Mintarsi itu sudah bekerja di konter HP tersebut sudah 4 tahun lamanya. Selama 4 tahun bekerja di lingkungannya, menurut Bu Dewi, sosok Arikhi tak pernah membuat ulah. Oleh karena itu ia mengaku kaget dengan pemberitaan soal Arikhi jadi tersangka kasus Subang. Bu Dewi pun prihatin karena berita yang beredar seolah-olah menyudutkan pihak tertentu. Ia bersaksi melihat keseharian Arikhi tersangka kasus Subang dikenalnya sebagai sosok yang baik. "Ya orangnya juga ada di sini, saya lihat sehari-harinya begini, kenapa rame, apalagi lihat komen-komennya, kok kayak pada tahu gitu, padahal kan aku aja tiap pagi melihat, orangnya kan gak gimana-gimana," papar Bu Dewi. Bisa jelasin Dil, jadi gimana Dil, waktu malam itu tuh gimana, kronologisnya ceritanya? Semalam itu ya, kan hari gitu, WA ya. Ngabarin jemput gitu. Ya dia WA ke saya, emang WA-nya dari sore, dari jam 1:30 atau jam 2 pas sekitar di sana. Dia emang WA ngajak nginep lah, udah biasa sih sehari-hari juga. Nah pada pas malamnya Arikhi datang lah jemput saya ke Kelapa. Ya saya di sana main Mobile Legends sama main kartu remi lah, biasa bercanda-bercanda buat isi luang waktu. Nah sekitar jam setengah 10 lebih saya berangkat bentar dan sampai sana sekitar jam setengah 11 lah, sekitar di sana. Dan waktu di konter saya pulang dari jam sekitar jam setengah 12 atau jam 12-an, saya full main Mobile Legends sampai pagi. Nah hari itu tidur jam 2:30. Kalau saya tuh tidurnya jam 3:30. Nah setelah saya tidur ya adalah satu teman saya yang nggak tidur sampai pagi. Dan saya juga baru tahu berita ini pas pagi sih. Pagi itu belum tahu emang pembunuhan. Saya belum tahu. Tapi pas sorenya saya dikasih tahu ada keluarga teman saya lah yang dibunuh. Padahal malamnya itu lagi bareng sama salah satu keluarganya ya, Arikhi Iya. itu. Jadi dapat dipastikan kalau si Arikhi itu nggak ada keluar sama sekali. Nggak ada keluar sama sekali.
Jadi emang sama Arigi itu emang sering nongkrong di situ gitu. Sering banget. Cukup ya. Makasih ya. Ya, sama. Peran dan sosok Yosef di kasus Subang menjadi sorotan publik. Yosef sosok suami sekaligus ayah dari korban perampasan nyawa ibu anak. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, sejumlah misteri kebohongan dan perangai Yosef masih jadi perbincangan publik. Satu di antaranya, soal misteri sosok Yosef dalam foto jepretan CCTV yang sempat beredar viral di medsos pada 14 April 2022. Dalam foto tersebut, Yosef tertangkap CCTV sedang mengendarai sepeda motor skuti berwarna merah. Dengan beredarnya foto jepretan CCTV tersebut, Yosef seolah dikaitkan sebagai bukti bahwa suami korban Tuti Suhartini itu benar datang dari rumah istri muda Mimin Mintarsih dari Cijengkol ke rumah TKP di Jalan Cagak. Hal itu lantaran alibi Yosef mengaku kronologi penemuan mayat istri dan anaknya dirinya datang ke TKP untuk mengambil stick golf. Dengan begitu, publik saat itu menduga foto jepretan CCTV menampilkan Yosef itu seolah menguatkan alibi Yosef yang datang dari rumah istri muda. Namun, kini setelah ditetapkan jadi tersangka, alibi Yosef yang mengaku datang dari rumah Mimin terkait jepretan CCTV itu kembali dipertanyakan dan diduga framing. Salah satu tersangka kasus Subang, Arigi tegas mengatakan tak ada di TKP kasus Subang di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Arigi merupakan satu dari 3 tersangka yang tak ditahan polisi. Jumlah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu sendiri ada 5 orang. Arigi sedang menjadi sorotan setelah beredar foto mobil dengan stiker tempat kerjanya di depan rumahnya setelah dia mengaku tak bisa menyetir mobil. Selain itu, dia juga disebut Muhammad Ramdanu atau Danu ada di TKP dan jadi salah satu pelaku pembunuhan bersama saudaranya, Abi. Menurut Danu, 2 anak Mimin tersebut datang ke TKP kasus sekitar tengah malam. Kata Danu, Arigi mengambil golok yang diambilnya atas suruhan Yosef Hidayah, yang juga tersangka kasus Subang. Tak lama setelah itu Danu mendengar suara teriakan yang berasal dari Amel. Saat mengikuti suara tersebut dari kamar, Danu mengaku syok karena Abi membenturkan kepala Amalia Mustika Ratu ke dinding. Kini, muncul sosok yang siap mematahkan keterangan Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sosok tersebut merupakan teman-teman salah satu kasus Subang, yaitu Arigi anak Mimin. Arigi dan Mimin sama-sama menjadi tersangka kasus Subang bersama Yosef Hidayat, Abi saudara Arigi, dan Danu, 2 orang rekan kerja Arigi, Ramdan dan Fadil. Mengaku bersama Arigi semalaman pada saat kasus Subang. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef akhirnya membawa 2 saksi ke Polda Jabar untuk dimintai keterangannya oleh penyidik. Dikatakan Rohman, Fadil dan Ramdani bakal memberikan kesaksian soal posisi Arigi saat Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu dibunuh pada 18 Agustus 2021. Namun, Rohman saat memberikan keterangan sempat keceplosan menyebut Arigi ada di TKP meski kemudian langsung diralat. Penyidik Polda Jabar Tengah memeriksa 3 polisi yang diduga membuat kasus pembunuhan ibu dan anak itu berjalan sangat lambat. Seperti diketahui, 2 tahun berlalu seusai Tuti dan Amalia dihabisi secara sadis, polisi akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Terkuaknya siapa yang terlibat dalam kasus Subang nyatanya berasal dari andil Danu. Di pertengahan Oktober 2023 lalu, Danu menyerahkan diri dan membongkar kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia. Danu pun menguak peran masing-masing tersangka terutama peran Yosef sebagai dalang pembunuhan. Guna mengetahui jelas kronologi pembunuhan tersebut, penyidik Polda Jabar akhirnya melakukan prarekonstruksi sebagai 3 kali beberapa pekan lalu. Untuk melakukan pengungkapan kasus, kita merangkai peristiwanya agar mendapatkan petunjuk yang tepat.
Salah satunya kita laksanakan prarekonstruksi, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo dilansir tribunnewsbogor.com dari Kompas TV, Kamis, 16 November 2023, tak cuma satu TKP. Polisi pun mendatangi tempat yang menjadi jejak sebelum terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia, pun dengan TKP di warung pecel lele yang punya kaitan khusus dengan pembunuhan tersebut. Prarekonstruksi yang kita laksanakan ini ada di dua tempat. Pertama di TKP untuk melihat pada saat peristiwa kejadian dan peristiwa setelah kejadian, ada lagi TKP pecel lele karena TKP ini merupakan di mana ada pertemuan tersangka. Ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo. Bisa dijelaskan Bang kedatangan hari ini ke Polda Jabar? Hari ini kedatangan saya bersama dua orang saksi namanya Padil dan Ramdan. Saksi ini memang kita dorong sejak penetapan tersangka Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi dan Abi, tapi hal ditunda terus baru hari ini setelah hampir kurang lebih 30 harian lah baru bisa dilakukan pemeriksaan saksi. Padahal ini kami dorong karena memang saksi yang meringankan, tentunya yang akan membantah keterangan Danu salah satunya. Yang satu ini adalah Ramdan, yang satu ini adalah Padil. Ini dua orang saksi yang pada malam kejadian menemani Arigi dari jam setengah 10 malam sampai jam 9 pagi. Ya, mereka menyaksikan pada malam hari itu Arigi tidur sampai setengah 3 ya. Sampai dia main game sampai setengah 3. Kemudian Arigi tidur dan Padil pun tidur. Nah kalau Ramdan itu sampai pagi ya, sampai pagi dia nggak tidur. Jadi mengetahui sekali keberadaan Arigi itu ada di TKP, di konter handphonenya. Oh, jadi yang ini berseberangan dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka Danu ya? Makanya ketika ada keterangan Danu, saya sempat lihat di prarekonstruksi kemarin dari berita bahwa Danu menerangkan katanya Arigi ada di TKP. Ya jelas ini terbantahkan oleh dua orang ini. Itulah sampai hari ini saya memiliki keyakinan kalau keterangan Danu itu mengarang. Saya memiliki keyakinan. Kenapa? Ini dua orang ini sudah diperiksa di Polres Subang pada awal kejadian dan mereka menerangkan tidak ada yang berubah sampai hari ini. Mereka tidak ada paksaan. Mereka ketika kami minta untuk hadir pun mereka ya siap untuk memberikan keterangan. Makanya silakan teman-teman nanti tanya sendiri keberadaan Arigi pada malam kejadian itu seperti apa. Jadi kalau saya ngomong kelihatannya kan saya hanya menerangkan di awal, tapi kalau teman-teman mau bertanya langsung kepada saksi pada malam kejadian itu Arigi ada di mana, ya mereka jauh lebih paham. Ada bukti yang menguatkan nggak Bang tentang keberadaan mereka berdua ini sama Arigi? Mungkin Abang punya data apa? Nah, kalau data itu ya kan kami tidak memilikinya, tetapi dua orang ini kan jelas ya, hukum juga menerangkan bahwa ketika ada saksi yang menerangkan lebih dari satu orang, dan ini dua orang, mereka sudah dewasa untuk memberikan keterangan. Bahkan saya sebelum datang ke sini saya nanya benar ceritanya seperti benar. Mereka siap menerima konsekuensinya kalau misalnya keterangan mereka mengada-ngada, ya kan? Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat menyebut kliennya dipengaruhi oknum polisi untuk mengganti kuasa hukum dalam kasus Subang. Di tengah berjalannya perkara, muncul isu bahwa Yosef CS akan mengganti pengacara. Rohman membenarkan dirinya mendengar hal tersebut langsung dari Yosef dan adiknya, Mulyana. Menurut Rohman Hidayat, keinginan Yosef CS untuk mengganti kuasa hukum itu diduga datang dari pengaruh oknum polisi. Rohman sendiri mengaku tidak mengetahui alasan pasti mengapa ada oknum polisi yang diduga mempengaruhi kliennya tersebut. Rohman juga menuding bahwa hal tersebut tidak profesional terhadap dirinya. Rohman menyayangkan bahwa ada pihak yang tidak hati-hati dalam perkara kasus Subang ini.